3, 2, 1, close the cast. Oke, baik di sini kita dengan narasumber seorang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kampar, tepatnya di daerah Kampa ya. Baik dengan saudara siapa nama bang? Hafiz Rizal Aufani. Hafiz Rizal Aufani. Sekarang kuliah di jurusan apa tuh bang? Di kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Di Ilmu Komunikasi semester 3. semester 3. Oke, pertanyaan kita nih sedikit menarik ya, karena ini akan membahas tentang perkuliahan. Jadi untuk yang menonton video ini mungkin bisa dijadikan sebagai alat untuk apa namanya itu istilahnya? Representasi. Representasi. Iya. Nah, alat untuk representasi ya. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Bagaimana menurut abang itu makna dari sebuah perkuliahan? Kemudian apa alasan abang tertarik untuk masuk ke dunia perkuliahan seperti itu? Ya, makna dari perkuliahan ya pertanyaannya. Betul kali. Makna dari perkuliahan ini menurut saya tuh Iya. dari perkembangan zaman yang sangat modern sekarang lah, itu sangat penting. Betul, sangat penting ya. Karena itu untuk menunjang perkembangan dari Indonesia ini juga sendiri, biar lebih maju dan bisa menyaingi Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat. Kenapa kok tiba-tiba terpikir Amerika Serikat itu ya? Karena Amerika Serikat itu negara maju ya. Ya, biar kita bisa lebih nomor 1 lah di dunia. Ya. Dari segi pendidikan, tapi BTW ya, for your information aja, BTW pendidikan nomor 1 di dunia itu sekarang dipegang oleh Finlandia, dan Amerika tuh ya urutan keberapa saya nggak tahu lah. Jadi anggap aja lah ya nomor 1 di dunia ya. Jadi jika kuliah itu penting, kalau menurut abang pribadi itu pentingnya itu dari segi mana gitu? Apakah untuk menambah wawasan kita atau untuk merubah pola pikir? Yang seperti apa yang abang maksud? Pentingnya itu kita bisa memperluas wawasan juga. Kita ditanya ketika masyarakat menanya kita, karena kita adalah mahasiswa kan. Kita jadi lebih pede ya? Lebih pede karena kita seorang mahasiswa ya. Gitu. Dan pola pikir kita tentu tidak akan seperti anak SMA gitu ya. Pola pikirnya berbeda dari yang kuliah sama yang tidak kuliah, itu udah jelas tuh. Sudah jelas ya. Kayak dari soal berdagang pasti berbeda ya. Oke, lalu tadi apa semester berapa? Semester 3? Semester 3 sekarang. Selama 3 semester itu apa aja yang baru yang abang temukan di perkuliahan itu? Atau apa aja yang sudah abang lakukan di perkuliahan? Ya, yang sudah saya lakukan di perkuliahan semester 3 ini, saya bisa lebih membuka wawasan tentang perpolitikan di pembelajaran di kampus juga berbeda dengan SMA gitu. Berarti menemukan hal yang baru di sini. Ya, something news. Something new. Ya. Memang keren. Semenjak kuliah ini lah ya kan. Biasanya bahasanya bahasa Ocu ya, dari kampung. Iya, karena orang Ocu ya. Kurang tolok lah. Oke. Jawaban yang sangat menarik tadi ya. Lalu tentang sosial di kampus nih. Nah, bagaimana menurut abang pertemanan yang ada di kampus itu? Secara umum saja ya. Pertemanan kampus kayak mana perbandingannya? Apakah lebih enak atau bagaimana itu? Perbandingan dari sosialisasi di kampus nih, seperti kalau kita tidak sering tampil di depan umum gitu ya, kalau kita sering tidak ikut dalam tongkrongan lah, menarik diri lah ya, itu kita akan diasingkan dengan sendirinya tanpa kita minta gitu. Lalu ya kita kayak dibilang menyendiri gitu sama orang. Padahal emang dirinya itu introvert gitu ya. Itu dia tidak mau membuka diri lah. Tidak membuka diri. Berarti kita harus selalu ikut nongkrong, ikut dalam peran aktif gitu ya. Biar tidak terlalu kaku dalam pertemanan gitu. Lalu jika dibandingkan
sosial di kuliah ini sama sosial di SMA atau SMP dulu bagaimana Bang? Apakah ada perbedaan atau lebih enak di kuliah misalnya? Sangat berbeda ya yang saya rasakan sekarang Oh, ini. sangat berbeda ya. Karena di SMA itu kita lebih solid lah daripada di perkuliahan. Karena di perkuliahan ini saya lihat dan saya rasakan sendiri banyak yang egois gitu. Banyak yang egois. Ya, egois dalam pertemanan, dalam pembelajaran juga gitu. Oh, banyak yang lebih ambis nih. Ya, yang Di SMA tentu ada juga gitu ya. ada, tapi ya di SMA itu dia masih fair-fair aja lah. Masih fair ya. Ambisnya memang untuk diri Nah. sendiri, nggak merugikan orang lain juga. Iya. Ya. Kalau di perkuliahan bahkan untuk menjatuhkan teman sendiri pun Itu bisa dilakukan untuk jadi nomor satu gitu. iya. Apakah seiring bertambahnya usia hal-hal yang seperti itu tuh bisa terjadi Bang? Atau karena faktor sudah dewasa gitu kan, kita sudah bisa memikir sendiri bahwa teman itu tidak harus terlalu dipikirkan, selalu dipikirkan. Apakah ada hubungannya dengan itu? Dari faktor usia bisa juga itu terjadi karena dari perkembangannya usia itu berkembang pula pola pikir kita gitu. Oh, begitu. Kayak di SMA masih kanak-kanak gitu, masih sering main. Masih sering main ya, masih asiknya doang gitu kan. Asiknya Kalau doang. sekarang udah lebih memikirkan diri sendiri. Ya, pahitnya itu udah terasa sekarang. Ya. Pahitnya itu terasa sekarang ya. Nah, karena udah mendengar yang pahit-pahitnya tadi ya, kalau dibandingkan tuh lebih enakan masa di perkuliahan atau di sebelum perkuliahan Bang, kayak masih di SMA. Menurut Abang secara subjektif aja, lebih enak ya, bukan lebih bagus Ya, mana. kalau enaknya tuh lebih enak lagi di SMA gitu kan. Lebih enak masa di SMA. Tapi kalau bagusnya tuh ya di perkuliahan inilah sekarang kita rasakan. Tentu untuk menata masa Iya. depan lebih ke kuliah ya. Tapi kalau mau asik-asik doang ya di Ya, SMA. di gitu. SMA gitu, main-main gitu. Main-main ya. Iya. Oke. Lalu target Abang bagaimana setelah misalnya kita tamat di perkuliahan, insya Allah ya Bang ya, kalau tamat sampai 8 tahun lah ya. Usahakan. 8 tahun 8 semester maksudnya. Soalnya Abang nih muka-mukanya muka pintar ya, jadi 8 semester aja nih kayaknya. Iya. Lalu apa visi yang akan Abang lakukan gitu setelah tamat kuliah? Apakah ingin beristirahat dulu atau memikirkan strategi untuk pekerjaan, Ya. atau memang udah ada nih yang mau dikerjain setelah SMA setelah kuliah besok? Dari visi saya sendiri, saya sudah memikirkan tentang membuka lapangan pekerjaan lah. Buka lapangan pekerjaan. Ya, di Kampar gitu, biar Oh, di kampung ya. ya di kampung. Itulah gunanya kita kuliah di kota untuk mensejahterakan orang-orang di kampung gitu. Sejahterakan. Oh, yang mensejahterakan yang seperti apa itu Bang? Yang lebih realistisnya itu? Ya, kita lihat sendiri di kampung-kampung kita itu masih banyak pengangguran. Iya. Ya, masih banyak lah yang maling lah tuh. Nah, Maling masih banyak. mencuri ya. Karena tingkat ekonomi itu rendah tadi ya. Ya itu karena itu saya mau membuatlah satu perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi di Kampar. Pemuda-pemudi di Kampar. Memang keren. Memang sangat keren visi dari Abang. Semoga insya Allah bisa terwujudkan segera ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama.